Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, untuk 5 soal yang saya akan bahas berkaitan dengan kisi-kisi materi SKB CPNS materi keempat, yaitu perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan. Kita mulai soal nomor 1. Salah satu tujuan pengadaan barang /jasa pemerintah adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Strategi pengadaan yang dilakukan yaitu A. Menyelenggarakan fungsi LPSE untuk semua jenis pengadaan. B. Mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan atau koperasi. C. Memperkuat SDM dan kelembagaan pengadaan. D. Mendorong inovasi pengadaan barang /jasa. E. Melakukan kerjasama dengan penyedia internasional. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Salah satu tujuan utama pengadaan barang /jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi, dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja untuk produk usaha mikro, kecil, dan atau operasi. Pemerintah berusaha mendukung pertumbuhan sektor ini dan memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pembahasan opsi yang salah. Opsi A. Menyelenggarakan fungsi LPSE untuk semua jenis pengadaan. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan, namun tidak secara langsung berfokus pada peningkatan peran pelaku usaha nasional. Opsi C. Memperkuat SDM dan kelembagaan pengadaan. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengadaan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan peningkatan peran pelaku usaha nasional. Opsi D. Mendorong inovasi pengadaan barang /jasa. Ini juga penting, tetapi inovasi lebih berfokus pada efisiensi dan efektivitas pengadaan, bukan secara khusus pada peran pelaku usaha nasional. Dan opsi E. Melakukan kerjasama dengan penyedia internasional. Ini tidak sejalan dengan tujuan meningkatkan peran pelaku usaha nasional karena fokusnya pada penyedia internasional, bukan pelaku usaha nasional. Demikian soal dan jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Strategi pemaketan pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP yang tersebar di beberapa kabupaten dengan total nilai pagu anggaran sebesar 16 miliar yaitu A. Dilakukan pemecahan paket menjadi pengadaan langsung. B. Dilakukan penggabungan menjadi satu paket karena sifat dan jenis pengadaan yang sama. C. Dilakukan pemecahan paket sesuai dengan lokasi pekerjaan. D. Dilakukan pemecahan menjadi 2 paket untuk memberikan kesempatan kepada UMKK. Dan E. Dilakukan pemecahan paket berdasarkan nilai pekerjaan. Jawaban dari soal nomor 2 adalah C. Dilakukan pemecahan paket sesuai dengan lokasi pekerjaan. Pembahasan. Strategi pemaketan pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP yang tersebar di beberapa kabupaten dengan total nilai pagu anggaran sebesar 16 miliar sebaiknya dilakukan dengan pemecahan paket sesuai dengan lokasi pekerjaan. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan yang lebih terkoordinasi dan efisien di setiap lokasi, serta mempermudah pengawasan dan pengendalian proyek. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Pengadaan langsung biasanya diperuntukkan bagi paket pekerjaan dengan nilai yang lebih kecil, tidak sesuai dengan total nilai anggaran yang besar. Opsi B. Menggabungkan semua pekerjaan dalam satu paket bisa menyebabkan kompleksitas yang tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan, serta bisa menyulitkan pelaksanaan di berbagai lokasi. Opsi D. Meskipun memberi kesempatan pada UMKK penting, memecah menjadi 2 paket saja mungkin saja tidak cukup, mempertimbangkan distribusi lokasi pekerjaan yang tersebar di beberapa kabupaten. Opsi E. Ini tidak sesuai, karena pemecahan berdasarkan nilai pekerjaan mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik di setiap lokasi. Demikian soal dan jawaban dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Konsolidasi pengadaan barang /jasa pada tahap persiapan pengadaan dilakukan oleh A. Pengguna anggaran, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Kuasa pengguna anggaran, D. Unit kerja pengadaan barang /jasa, E. Panitia pengadaan. Jawaban yang tepat adalah B. Pejabat pembuat komitmen. Pembahasan. Konsolidasi pengadaan barang /jasa pada tahap persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK.
PPK memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan baik, termasuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai kebutuhan pengadaan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Alasan opsi lain salah. Opsi A, pengguna anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran secara keseluruhan, namun tidak bertanggung jawab langsung dalam konsolidasi pengadaan. Opsi C, kuasa pengguna anggaran memiliki peran dalam pengelolaan anggaran, namun konsolidasi pengadaan bukan wewenang utamanya. Opsi D, UKPBJ mendukung proses pengadaan dan memberikan layanan administrasi dan teknis, namun tanggung jawab konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan lebih pada PPK. Dan opsi E, panitia pengadaan biasanya terlibat dalam proses seleksi penyedia, namun konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan lebih merupakan tanggung jawab PPK. Demikian soal dan jawaban nomor 3. Soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan paket pengadaan jasa konsultansi yang dialokasikan untuk usaha kecil adalah A. Pengawasan pembangunan gedung arsip senilai 289 juta. B. Pengembangan sistem informasi kajian lingkungan hidup strategis senilai 185 juta. C. Penyusunan pedoman rekonsiliasi laporan keuangan senilai 890 juta. D. Pelaksanaan survei dan penilaian indeks efektivitas kinerja senilai 720 juta. Dan E. Studi kelayakan pembangunan infrastruktur senilai 500 juta. Jawaban yang tepat adalah A. Pengawasan pembangunan gedung arsip senilai 289 juta. Pembahasan. Jasa konsultansi pengawasan pembangunan gedung arsip merupakan jasa konsultansi konstruksi, sehingga dalam pemaketannya mempertimbangkan kualifikasi usaha. Alasan jawaban opsi lain salah. B. Opsi B, jasa konsultasi pengembangan sistem informasi kajian lingkungan hidup strategis merupakan jasa konsultasi non-konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha. Opsi C, jasa konsultasi penyusunan pedoman rekonsiliasi laporan keuangan merupakan jasa konsultasi non-konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha. Opsi D, jasa konsultasi pelaksanaan survei dan penilaian indeks efektivitas kinerja merupakan jasa konsultasi non-konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha. Dan opsi E, studi kelayakan pembangunan infrastruktur senilai 500 juta. Nilai ini terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan ambang batas untuk usaha kecil. Soal nomor 5. Hal-hal yang bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan pemaketan barang garis miring jasa adalah A. Efisiensi penggunaan sumber daya. B. Berpihak kepada produk dalam negeri. C. Lokasi pabrik penyedia. D. Sisi komersial. E. Kualitas produk. Jawaban yang tepat adalah C. Lokasi pabrik penyedia. Pembahasan. Lokasi pabrik penyedia biasanya tidak menjadi pertimbangan utama dalam pemaketan barang garis miring jasa karena fokusnya lebih kepada kualitas, efisiensi, dan keberpihakan pada produk dalam negeri, bukan lokasi geografis dari pabrik penyedia. Dalam melakukan pemaketan barang garis miring jasa, beberapa hal yang penting yang perlu dipertimbangkan antara lain. 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. Penting memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Yang kedua, berpihak pada produk dalam negeri. Penting untuk mendukung produk lokal dan meningkatkan perekonomian domestik. Yang ketiga, sisi komersial. Penting untuk memastikan bahwa aspek keuangan dan komersil dari pengadaan dipertimbangkan dengan baik. Dan yang keempat, kualitas produk. Sangat penting untuk memastikan bahwa barang garis miring jasa yang diadakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Demikian 5 soal yang saya sajikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.